والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, ada 3 tema yang sangat luar biasa yang jangan dilewatkan sampai dari awal sampai akhir nanti ya. Yang pertama, aku mencuri demi hidup. Nah ini hukumnya bagaimana ya. Dan yang kedua, membuat diri peka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada iman, ihsan, ya nih bagaimana nanti akan diterangkan oleh guru-guru kita ya. Dan yang ketiga, niatku ke tanah suci, Masya Allah. Namun sebelum kita bahas tema demi tema, mari kita sapa dulu yang ada di jamaah yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Ih Masya Allah ini semangatnya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari majelis taklim mana nih? Al-Huda Abdul Aziz. Masya Allah. Daerah mana nih? Jati Asih. Terima kasih Umi udah sampai di sini. Mudah-mudahan hari ini banyak berkah ilmu yang kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Baik. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Abi Ghifran, Ustadz Abdurrahman. Masya Allah ya. Namun sebelumnya Ali ingin kembali mengingatkan tentang protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama. Aku mencuri demi hidup. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah guru, sebelum guru menyampaikan ilmu nih guru, ada sedikit cuplikan tentang anak yang mencuri demi hidup ibunya. Baik, seperti apa kita lihat sama-sama ya. Mencuri itu nggak boleh ya, karena mencuri itu kan kelakuan yang buruk gitu ya. Kalau mencuri sih ya pasti ya nggak bakalan lah ya, nggak boleh. Dalam itu sih harusnya sih nggak boleh sih, dalam agama juga nggak boleh untuk mencuri itu. Nggak boleh ya, karena kan perbuatan yang nggak bagus gitu loh. Menurut saya sih nggak boleh sih ya Mas ya. Mencuri ya nggak boleh dong. Bisa boleh bisa enggak sih, karena kalau emang bener-bener hidup kita kepepet, kayak lingkungan kita tuh nggak ngedukung buat kita bekerja kayak kerja halal lah gitu kan, itu boleh-boleh aja sih menurut aku gitu. Kalau mencuri kebutuhan hidup sebenarnya emang nggak boleh sih, cuma kadang kalau misalnya udah kepepet ya gimana ya, kadang kan hilap juga sih. Harusnya sih boleh-boleh aja sih, soalnya kan namanya kita butuh uang kepepet gitu kan, tapi ya sebaiknya janganlah nyari duit tuh yang halal aja gitu kalau masih bisa nyari gitu. Apa dulu nih mencurinya, kebutuhannya tuh apa dulu nih? Kalau memang untuk kebaikan ya it's okay. Sebenarnya sih nggak boleh, kita masih punya usaha segala macam untuk mendapatkan kebutuhan hidup itu sih Mas. Nggak boleh juga kalau menurut saya sih, karena memang dasarnya kan memang itu perbuatan yang kurang baik ya gitu. Lebih baik ya kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kegiatan apapun untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau, tapi tidak dengan.
Baik, Masya Allah banyak sekali pandangan dari berbagai macam sisi ya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada sebabnya. Nah guru, bagaimana nih untuk menyikapi ini? Silahkan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan Allah dan jamaah yang ada di masjid, semoga kita semua senantiasa Allah jaga, Allah berikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalaulah tadi kita melihat tema yang disampaikan oleh Bang Ali, aku hidup untuk mencuri. Aku hidup untuk mencuri. Berarti orang ini tidak hidup kalau tidak mencuri, begitu? Iya benar guru. Aku mencuri demi hidup ya sama ya. Mungkin mencuri demi hidup. Demi hidup. Iya. Sepakat ulama dalam hal ini, ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis, bahwa yang namanya perbuatan mencuri diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena nasnya sudah sharih dan sudah jelas. Walaupun ada kisah di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal adil, tegas, berani, gagah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seseorang yang dia kepepet karena lapar mencuri ontak seseorang. Kemudian dia ketangkep basah karena mencuri unta tersebut. Dibawalah orang tersebut kepada Umar bin Khattab dan diadili dan ditanya, wahai fulan, apakah benar engkau mencuri unta? Orang tersebut, si pencuri tadi bilang, wahai Khalifah Rasulullah, benar aku mencuri. Tapi aku mencuri itu karena aku kelaparan. Karena aku dalam keadaan mendesak. Melihat itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi iba. Sebagai pemimpin pastilah Umar bin Khattab memberikan solusi, betul. Kalau misalkan ada ayah, anaknya punya masalah, pasti ayah ngasih solusi kepada anaknya, betul? Ini Umar bin Khattab, pemimpin muslim pada saat itu, juga pun memberikan solusi. Lalu ditanyakan kepada yang pemilik unta tersebut, wahai fulan, apakah engkau mau kalau misalkan unta ini aku ganti menjadi 2 unta, tapi maafkanlah dia dan jadikanlah unta itu halal untuknya. Lalu orang tersebut mengiyakan, lantaran untanya jadinya 1 dapat jadi 2. Ya iya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi walaupun kisah ini menandakan Umar bin Khattab memberikan solusi kepada si pencuri dan juga yang dicuri, bukan berarti mencuri itu dibolehkan walaupun dalam keadaan kepepet. Itu adalah sarana bagaimana Umar bin Khattab memberikan solusi kepada umatnya agar tidak terjadi yang namanya potong tangan. Apalagi dalam riwayat diceritakan yang diambil ini unta. Kalau orang lapar biasanya ngambilnya nasi kotak, kalau enggak es teh manis. Kalau haus, ini yang dia ambil onta. Kita tahu sendiri harga sapi aja udah 20 juta. Lah onta lebih gede daripada sapi, berapa puluh juta, Bu. Maka Allah sudah mengultimatum hukuman bagi pencuri, langsung hukumannya instan, kontan di dunia. Itu kalau dalam hukum syariat Islam. Kaila tadi sudah membaca, wasariqu, laki-laki yang mencuri, wasariqatu, perempuan yang mencuri. Allah tidak bilang wasariqun,
orang-orang pencuri-pencuri. Satu-satu Bu, detail Bu. Laki-laki mencuri, perempuan mencuri. Faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya dua-duanya tuh. Mau laki-laki mau perempuan sebagai balasan kontan dari Allah di dunia. Mengapa Allah berikan balasan kontan kepada pencuri? Pertama, sifat mencuri ini sangat amat berbahaya. Kecil apalagi besar. Banyak orang yang merugi karena orang itu mencuri barang yang bukan miliknya, apalagi mencuri dengan kekerasan. Mencuri hak orang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bahkan sampai melaknat yang namanya pencuri. Oleh karena itu ketika kita melihat ayat yang tadi dibacakan oleh Kaila, bahwa sesungguhnya tidak ada toleransi bagi pencuri. Walaupun dalam hal ini masalah potong tangan beda-beda Bang Ali. Dalam ulama mengatakan Imam Syafi'i 1/4 dinar lebih potong tangannya. Imam Malik 3 dinar lebih potong tangannya. Imam Hanafi 10 dinar potong tangannya. Itulah syariat Islam. Oleh karena itu hadirin, sebaiknya selapar apapun kita, sesusah apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, buruknya itu, janganlah kita mencuri hak orang lain, karena itu termasuk perbuatan yang zalim. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya sudah menjamin rizki kita. Di surah Az-Zariyat ayat 22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah disiapkan sebab-sebab rizki bagi kita semua. Dan itulah yang Allah janjikan kepada kita. Jadi dari mulai 4 bulan ditiupkan roh di dalam kandungan, udah ada itu rentetan rizkinya. Yang jadi pertanyaan, mau atau tidak mengejarnya. Sekarang kan kebalikan, orang maunya nyari duit instan. Maunya gampang, maunya disuapin. Ayam kali disuapin. Ya, nggak kerja apa-apa, itu aja ayam disuruh nelor. Ini manusia terkadang hati saya merasa tertampar. Ada seorang nenek-nenek, udah tua, umur di atas 70 tahun. Begitu saya lihat, dia jualan sayuran. Dia Bu, kalau tukang sayuran itu biasanya belanjanya itu tengah malam. Jam 2, jam 3 dia ke pasar tuh pusat. Dia beli, kemudian ditaruh di gerobak, pagi-paginya dia keliling. Benar apa benar? Dia kumpulin Bu, 2.000 untungnya. 1.000, 1.500, 5.000, dikit-dikit. Halal sekali. Tapi begitu terkumpul habis dagangannya, ada seorang pemuda yang sudah ngeliatin tuh Bu, duitnya ditaruh di dompet. Itu nenek-nenek kasihan banget, dicuri oleh pemuda tersebut dompetnya tadi. Padahal itu hasil dagang yang halal, hasil dagang sayuran. Kira-kira kita geram apa enggak? Geram sekali. Nenek-nenek yang tua masih mau kerja. Yang muda seger buger, nggak ada penyakit, umur masih muda, dia masih nongkrong nungguin nih momentum, mau begal motor, mau mencuri jambret ibu-ibu nih biasanya ya. Belum lagi ada yang namanya apa tuh bahasanya ya, dihipnotis Bang Ali ya, apa ya? Iya, yang disuruh nyerahin cincin dan lain sebagainya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal Allah sudah jamin rizkinya dan gak bakal tertukar. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dabbah aja ya, hewan-hewan melata itu sudah Allah jamin rizkinya. Apalagi manusia, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, insya Allah Allah jamin rizkinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk memiliki sifat yang paling utama adalah adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Khatib Jumat tiap Jumat itu disebutkan itu.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk adil. Adil itu apa? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Tapi ada lagi turunannya. Apa? Sifat jujur. Mau dagang berkah, jujur. Mau usaha lancar, jujur. Mau bersahabat baik dengan teman, jujur. Mau apa lagi? Semua kalau dikaitkan dengan adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jujur, insya Allah rizki Allah akan datang min haitsu la yahtasib, dari hal yang tak diduga-duga. Oleh karena itu, dalam hal mencuri juga ternyata ada beberapa kategori hukumannya. Yang pertama, dimaafkan. Kalau misalkan Bu, ketahuan nih tetangga kita punya pohon mangga. Itu kebetulan di pagar kita. Mangganya bagus, atau pohon duren kebetulan ada di pagar kita. Kemudian tiba-tiba tengah malam ada yang ngambil duren. Durennya duren montong. Wah, enak gak Bu? Enak, mungkin ada yang gak suka juga ya kalau duren ya. Karena duren beda-beda. Duren montong, dia ambil, ketahuan karena ada CCTV. Akhirnya ketangkeplah dia. Dia tanya, kenapa engkau mengambil itu duren? Dia bilang, saya mau jual Pak. Buat apa? Buat anak saya. Anak saya butuh susu sekarang mahal. Oh ya udah kalau gitu saya maafkan. Tapi jangan ulangi lagi, jauhi yang namanya mencuri. Lebih baik kita meminta daripada kita mencuri. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan, kalau bisa jadi orang baik, janganlah jadi orang buruk. Tapi kalau belum bisa menjadi orang baik, minimal jangan menjadi orang yang buruk. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Guru, ini di akhir zaman ini yang jadi dilema. Ini kan judul kita bagus ya. Aku mencuri demi hidup. Artinya ini yang orang ini mencuri emang kagak mampu gitu kan bahasanya ya. Betul. Berarti dia untuk bertahan hidup maka mencuri. Berarti kita bisa ambil kesimpulan nih orang emang orang miskin. Yang jadi parah nih sekarang guru nih akhir zaman banyak orang mampu masih aja nyolong. Betul. Ya bener ya. Ya Allah. Kayak korupsi. Ya Allah. Banda udah banyak. Justru mencuri itu dijadikan profesi di zaman sekarang. Ya Allah. Nah, itu nah kan. ini gimana ya Jadi guru ya? Apa namanya, menimbulkan ketimpangan sosial. Yang miskin, yang fakir butuh kita bantu. Jadi kita agak segen gitu. Karena mungkin ya itu bisa jadi tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini umat muslim kita ajak semuanya untuk senantiasa bersedekah, bantu fakir miskin. Agar hilang tuh yang namanya kasus-kasus pencurian seperti itu. Iya. Nah guru, bagaimana kita menyikapi orang yang udah mampu nih. Orangnya ada, rezekinya banyak. Masih aja nyolongin dari yang kecil-kecil. Ini gimana nyikapinya guru ya? Bagaimana? Jadi ada nih kan, kalau tadi kan emang orang gak mampu, orang miskin nyolong gitu ya. Udah dah gitu kan kita masih bisa pahamin kan ya. Nah yang kagak kita bisa paham kan ada orang kaya, rezekinya banyak. Masih aja nyolong gitu guru, kayak korupsi. Nah. Wah apalagi itu korupsi. Iya. Makanya ada ulama mengatakan korupsi jangan dibilang koruptor. Tapi bilangnya maling. Maling. Iya, karena dosanya itu berkali-kali lipat ya, zalim. Ya, termasuk dosa makan uang haram dan lain sebagainya. Banyak rentetan dosa kalau misalkan kita mau absen bagi apalagi yang koruptor tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Terima kasih guruku. Sama-sama. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Islam memang sudah jelas sekali tentang mencuri maka potong tangan ya. Sebenarnya tujuannya supaya untuk membuat jerah sehingga akhirnya tidak ada yang mencuri. Baik, kita akan masuk ke dalam tema yang selanjutnya, membuat diri pekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila. Kaila gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, sama-sama ya kalau ditanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ibu gimana kabarnya? Allahu Akbar. Baik, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, membuat diri peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abi Ghifran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati segenap para guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengatur acara yang ganteng banget, Bang Ali Zainal. Sehat Bang? Alhamdulillah guru. Sama-sama merah kita ini. Mere-mere guru kita guru. Tanda-tandanya hatinya bersih, amin. Amin ya Allah. Yang ungu-ungu ini lagi jatuh cinta kali Bang. Penuh dengan cinta guru. Penuh dengan cinta. Begitupun ibu-ibu pemirsa semua dimanapun berada, baik yang di rumah dan di studio, ibu-ibu sehat. Mudah-mudahan hadir kita di sini memantapkan iman kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bu. Bu. Kira-kira kalau lihat orang yang hatinya nggak peka sama kita, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Kesel guru. Kita mah sering baik sama orang, tapi orang nggak pernah mau baik sama kita. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Lakinya guru, lakinya. Kita kadang-kadang ngejaga banget omongan kita untuk tidak nyakitin orang. Tapi orang mah banyak banget yang nggak pernah ngejaga omongannya sama kita. Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya? No. Maka yang harus dibangun adalah apa? Hablum minallah dulu. Ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kuat. Apa yang harus dijaga adalah hati. Apa Bu? Hati ini harus dijaga. Dan hati ini adalah merupakan sumber di mana segala sesuatu itu akan muncul baik. Tergantung dari hatinya. Manakala sesuatu itu buruk, tergantung pula hatinya. Sehingga orang akan bahagia, orang akan tenang, orang akan hidupnya penuh dengan bergelimpangan rahmat. Manakala hatinya dijaga. Amin ya Rabbal. Ada yang ngomongin orang hatinya bersih mah enggak ngomongin lagi. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ini mah ngomongin lagi. Ada yang begitu? Banyak guru. Ada di sini guru. Yang lagi sila. Nah maka yang dijaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Bangun kepekaan. Jangan sampai ada orang-orang yang dia tidak peka dengan apa yang ada dalam hidupnya. Ingat, ketika hati ini bersih, maka mudah dalam melakukan ibadah. Betul? Betul? Ada enggak di antara kita yang disuruh sholat susah? Ada yang begitu? Yang disuruh ngaji susah? Ada yang begitu? Yang disuruh ibadah susah? Ada yang begitu? Giliran ngomongin orang paling depan, mana orangnya? No.
Tanyakan sama diri kita, kalau kita ternyata termasuk orang yang susah ibadah, susah sholat, susah taat, susah zakat, susah melakukan kebaikan, berarti tanda-tanda kita termasuk orang-orang yang qaswatul qulub, yang hatinya sakit, hatinya rusak, dan tidak peka dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kita. Na'udzu. Dikasih ujian bukan malah taat. Dibilangnya gue lagi diuji sama Allah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Dikasih sakit bukan jadi teguran. Malah dianggap kata dia, ini mah sakit biasa. Ada yang begitu ada? Dikasih susah bukan deketin Allah, tapi banyaknya nyalahin Allah. Ada yang begitu. Lihat orang enak banget. Ada yang suka begitu, ada. Giliran melihat orang kan kita mah tipe-tipe orang pinter ngurusin urusan orang. Istighalu bi'uyunil khulqi, sibuknya cuma ngintipin, ngurusin, ngepoin. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Orang lain punya mobil, dia yang sakit gigi, ada orangnya di sini? Ada apa kagak? Orang lain punya rumah, dia yang kagak bisa tidur, ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Orang lain bajunya baru, dia yang berantem sama lakinya, ada yang begitu, ada? Maka yang harus dibangun apa? Qaswatul qulubnya jangan sampai ada di hati kita. Sebab kata Rasulullah, idza salahat salahat kullu wa idza fasadat fasadat kullu wa hiyal qulub. Sesuatu manakala ibadahnya baik tergantung dari kepekaan hatinya yang baik. Insya akan jadi ibadahnya rusak, akan jadi ibadahnya tidak diterima, akan jadi ibadahnya sia-sia manakala hatinya rusak. Sehingga orang yang mereka adalah hidup di alam dunia tapi rugi, siapa dia? Yang ketika Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah, Allah kasih banyak gambaran, tidak menjadikan orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pernah baca doa ini? Pernah baca doa ini? Ini doa luar biasa. Kita minta sama Allah dengan doa ini, jangan sampai hati kita condong pada kesesatan. Bu, jangankan kita enggak diperhatiin sama Allah, enggak diperhatiin sama suami aja puyeng. Ada yang begitu, ada? Sama, jadi suami juga kalau enggak diperhatiin sama bini puyeng. Nyampe rumah kagak ditanya, pengen minum ngambil dewek, pengen makan enggak ditawarin, pengen tidur enggak dipikirin. Kira-kira kita hidup begitu enak apa kagak? Enak apa kagak? Enggak enak. Jangankan sama Allah, sama manusia kita enggak dianggap ada, enggak enak. Apalagi enggak dianggap ada oleh Allah. Apalagi enggak dianggap ada oleh Allah. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun. Allah katakan mereka yang diazab oleh Allah. Siapa mereka? Yang hidup di alam dunia ini mereka sehat, panjang umur, punya kehidupan yang luar biasa, nikmat Allah kasih berlimpah, hidupnya tenang. Tapi ternyata semua nikmat yang Allah kasih tidak buat dia dekat sama Allah, tidak buat dia ibadah kepada Allah. Dia punya waktu nggak bisa sholat, dia punya harta nggak dipakai sedekah, dia punya kesehatan tidak dibuat ibadah, dia punya segalanya, tapi ternyata tidak diizinkan untuk melakukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang demikian, berarti orang hidup tidak dianggap hidup oleh Allah, dan orang ini termasuk yang diazab oleh Allah. Ibu datang nenangga bertamu ke rumah orang.
Kita nyampe rumahnya ditanya kagak, dikasih air kagak, disuruh duduk kagak, ngobrol kagak. Lah kita jadi tamu nggak diapa-apain, enak apa kagak? Balik apa enggak? Balik. Dalam hati kita ngomong, tahu begitu mau gua nggak kemari. Benar? Benar? Nggak enak kalau nggak dianggap. Nah berarti ketika hati kita nggak ada kepekaan kepada Allah, hati kita nggak ada kepekaan kepada Allah, Allah nggak kasih cahaya di hati kita. Padahal dalam hadisnya At-Tirmidzi dikatakan sering-seringlah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Disuruh kita berdoa untuk selamat hati kita. Tapi kita yang kadang-kadang nggak bisa nyelamatin hati kita. Apa yang membuat hati jadi rusak? Hati jadi kotor, hati jadi tidak terjaga. Manakala hidup kita ribet-ribet ngurusin Ada yang begitu? Ada yang begitu? Banyak maksiat, banyak dosa, ninggalin taat, jauh daripada kebaikan-kebaikan. Ini perkara-perkara yang malah ngancurin kepekaan kita kepada Allah. Oleh karenanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pada akhirnya besok orang-orang yang gak selamat hatinya. Apa doanya? Allahumma, ayo ikutin. Inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Nah, ketika kita sudah minta kepada Allah dengan hati yang selamat, maka mudah-mudahan hidup kita ini lebih condong dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih condong dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan lebih-lebih ketika sudah bagus hatinya, selalu berupaya untuk memperbaiki amal-amal kehidupan kita. Bu. Enak gak kalau hatinya bersih? Seneng gak kalau diperhatiin Allah? Seneng gak kalau dirahmatin Allah? Senang. Maka semuanya tergantung kita. Kalau kitanya dekat Allah, kalau kitanya ibadah kepada Allah, kalau kitanya belajar terus membersihin hati kita, maka Allah akan jaga kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat buat diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, memang kadang-kadang ada yang bilang yang terbaik buat kita belum tentu terbaik di mata Allah dan sebaliknya. Nah kadang-kadang bagaimana sih kita tuh biar peka, oh ini ketentuan Allah nih, kita harus sabar. Biar tahu gitu guru, biar lurus gitu guru. Masya Allah. Benar guru. Jadi pentingnya kita ngedepanin husnuzon. Husnuzon. Berperilakulah dalam hidup ini punya sangkaan baik sama Allah. Jadi kalau diuji lalu ngedeketin kita sama Allah. Ada kan ujian malah jadi bikin jauh sama Allah. Ada orang yang diuji tipenya malah dekat sama Allah. Berarti ini ujiannya jadi kasih sayang. Ada juga orang yang diuji malah jauh dari Allah. Nyalahin Allah, nggak mau ibadah, gue mau aneh. Perasaan gue sholat, gue puasa, gue zakat. Miskin-miskin aja gue. Ada yang begitu ada. Allah, ada guru. Ada. Tapi gue ngeliat orang rumahnya dia mah nggak ibadah, rumahnya tenang amat hidupnya. Ada yang begitu ada. Nah, jadi husnuzon yang harus dibesarkan. Apa yang ibu lihat belum tentu sama dengan pandangan Allah. Benar. Apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang Allah sudah rencanakan. Sehingganya apapun itu terima dengan husnuzon, berprasangka yang baik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya Allah, kalau kita deketin Allah insya Allah selamat dunia akhirat. Makasih guru. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, niatku ke tanah suci, pada niat nggak? Insya Allah qabul, amin ya rabbal alamin ya. Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.
Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita, niatku ke tanah suci. Bu, kalau ke tanah suci biasanya ngapain? Mau apa? Umroh, mau apa? Haji, mau apa? Belanja. Belanja ya. Biasa habis umroh, habis niatan haji baru pada belanja. Banyak keberkahan di sana ya, banyakin ibadah. Dan bagaimana tentang tema kita ini? Langsung saja kita akan sambut guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Abdurrahman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Dipetiknya di Kalimantan. Cakep. Pemirsa Cahaya Hati. Iya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati, baik di studio maupun di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bagaimana kabar, sehat? Bapak-bapak sehat? Bang Ali sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang berada di rumah maupun yang berada di studio, apalagi apabila Allah memberikan penyakit, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua. Amin. Yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan Allah memberangkatkan kita semua ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita. Apabila kita ingin berangkat ke tanah suci, kita selalu amalkan doa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain. Ulang lagi. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain. Sekali lagi biar dihafal. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain asy-syarifain. Yang artinya, ya Allah berikanlah saya rezeki untuk berziarah ke Mekah dan Madinah, tanah yang suci. Amalkan doa ini setiap kali selesai sholat 5 waktu atau setiap selesai sholat sunnah. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Karena pada sesungguhnya haji atau umrah ini harus betul-betul panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saya tanya, pernah lihat nggak? Ada orang kaya raya, banyak uangnya, tetapi tidak pernah menginjakkan kakinya ke tanah suci. Ada nggak? Ada juga orang yang tidak ada pekerjaannya sama sekali, miskin sama sekali, tidak punya apa-apa, tetapi berangkat. Pernah lihat nggak? Banyak sekali. Oleh karena itu, haji ini atau umrah merupakan panggilan. Ada tetangga saya, Bu. Tetangga saya kaya raya, banyak uangnya, besar rumahnya, tidak pernah ke tanah suci. Kenapa? Cina. Tapi yang mu'alaf beda lagi. Ya, yang jelas haji ini merupakan panggilan. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Jangan pernah menganggap diri kita, saya tidak punya apa-apa, tidak mungkin saya pergi ke tanah suci. Jangan. Itu memvonis dirinya tidak bisa menginjakkan kakinya ke tanah suci. Padahal tanah suci adalah milik Allah. Kalau Allah ingin memberangkatkan kita ke tanah suci, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Bisa. Bisa saja karena doa kita selalu berdoa, ya Allah berangkatkan saya ke tanah suci. Dengan doa kita tadi, kita selalu ucapkan Allah kasihan. Allah menggerakkan salah satu orang yang punya banyak uang untuk memberangkatkan kita dengan pakai uangnya. Alhamdulillah. Jemaah pemirsa Ainus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beberapa keutamaan apabila kita berangkat haji atau umrah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dikabulkan doa-doa selama berada di tanah suci. Oleh karena itu, kalau kita berangkat ke tanah suci, selalulah berdoa. Kenapa? Kita ketahui bersama bahwa kita orang mukmin senjatanya adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin.
Oleh karena itu jangan pernah pesimis, apapun niat kita, apapun hajat kita, berdoa. Karena kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan beberapa nabi yang begitu mustajab doanya, yang mestinya itu mustahil terjadi tetapi Allah menjadikan terjadi. Karena kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesuatu hal yang mustahil akan menjadi, Allah menjadikan jadi, Allah mengatakan jadi, terjadilah. Contoh, Nabi Zakaria kenal Bu? Ibu kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana? Tidak pernah kenalan. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun. Istrinya pun 90 tahun. Kira-kira kalau ibu-ibu sekarang umur 90 tahun, bagaimana Bu? Bisa melahirkan? Tidak mungkin. Tetapi Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria dikaruniai anak. Bagaimana Nabi Yunus di dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Yunus dilemparkan ke lautan samudra yang luas. Bayangkan, Nabi Yunus hanya berdoa dan berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah mengutus seekor ikan untuk menyelamatkan Nabi Yunus. Walaupun 40 hari, 40 malam, beliau baru sampai di daratan. Karena jauh di pertengahan. Tetapi ini sesuatu hal yang mustahil kalau kita pikirkan. Makanya kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil. Pemirsa di rumah maupun yang di studio, berdoalah berdoa. Insya Allah, Allah akan memberangkatkan kita haji kalau kita selalu berdoa untuk meminta ke tanah suci. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama, Allah mengabulkan doa-doa kita ketika di tanah suci. Yang kedua, Allah menggugurkan dosa apabila kita di tanah suci. Makanya perbanyak istighfar. Sayyidul istighfar adalah istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alaik, wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ibu-ibu dah hafal? Kepanjangan? Boleh dipendekin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Masih panjang? Astaghfirullahalazim. Masih panjang? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Masih panjang? Mati aja. Tidak mungkin astaga, astaga. Astaga itu tidak ada artinya Bu. Ini banyak ibu-ibu sedikit-sedikit astaga, astaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas haji ini dengan surga. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi, kalau haji mabrur yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasannya surga Bu. Yang penting lillahi ta'ala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena Allah. Karena banyak orang berangkat haji karena ingin dibilang Bu Haji, Pak Haji, tidak enak. Yang haji duduk di depan di mobil, yang bukan haji duduk di belakang. Dia bilang, Pak jual tanah, kita berangkat haji. Tidak enak, masa kita duduk di belakang. Pas datang-datang dari haji, dipanggil namanya tidak disebut Bu Haji, Pak Haji, dia tidak mau nengok. Kenapa? Tersinggung. La ilaha illallah. Padahal haji ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita melakukan haji, insya Allah kita melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita naik haji atau umroh, ibu-ibu pernah dengar nggak? Ada orang kadang-kadang disiksa atau diazab di sana. Contoh, kalau banyak ngomong, apa sih itu orang gendut, besar dan lain sebagainya, hitam. Pernah nggak? Kadang-kadang hilang. Ya, apalagi ada yang bilang, apa sih? Kalau di sini kan saya sudah kuasai, saya sudah pengalaman, pasti saya tidak bisa hilang, betul-betul hilang. Pernah nggak? Ini ada yang terjadi. Ya, dia bilang saya tidak mungkin hilang, saya kan sudah pengalaman. Akhirnya apa? Berjam-jam dia cari, hotelnya tidak tahu. Bingung dia, Allah tutup matanya, tidak bisa melihat hotelnya. Dia mau tanya, malu, tidak tahu bahasa Arab. Tetapi dia tahu artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Dia bilang, polis, ihdinas siratal mustaqim.
bilang polis, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata polisnya bilang katakan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak paham. Sampai di hotel, dia tidak tahu, mati lampu. Dia tidak tahu apa bahasa Arabnya. Kalau mati lampu dia bilang, Syekh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak tahu bahasa Arab, tetapi sombong. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita naik haji, kita perbaiki niat, kemudian jangan sombong di sana, insya Allah haji kita akan mabrur. Dan haji mabrur ini cuma 5 persyaratan, 5 rukun haji, 6 dengan tertib. Yang pertama ihram, ya. Ihram ini dilakukan apabila sudah mau berangkat wukuf, ihram, kemudian mandi, ya, mandi sunnah, kemudian yang kedua sholat 2 rakaat pakai wangi-wangian, kemudian pakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf ini dilakukan apabila sampai di depan Ka'bah, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian memutar mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Kenapa berlawanan arah jarum jam? Supaya kita kembali ke waktu masa lalu. Ibarat helikopter, apabila berputar melawan arah jarum jam, helikopter ini besi yang besar, yang berat, bisa terbang. Begitu pula agar supaya dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya setelah tawaf, sa'i, kemudian terakhir tahallul. Terakhir kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke Mekah dan Madinah. Sekian, mohon maaf lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Guru, kalau ngomongin masalah niat kadang-kadang kan harus diikuti nama kemampuan. Tapi kalau niat dulu aja itu wajib guru ya. Mendingan berangkat gitu guru ya. Iya. Iya, niat dulu minimal, yang penting sudah daftar. Udah daftar ya, Iya. niat dulu ya. Niat Nanti dulu. Tinggal ikhtiarnya kita ya guru Ikhtiar, ya. Kalau sudah ikhtiar, tapi kalau belum bisa daftar, ya minimal tadi saya sampaikan berdoa banyak-banyak. Masya Allah. Baik guru, terima kasih. Ya. Tidak ada yang tidak meniatkan kita untuk haji dan umroh ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, Bu masih semangat Bu? Mudah-mudahan pegelnya, kesemutannya dinilai pahala Allah Subhanahu wa taala dan gugurin dosa kita. Amin. Dan yang di rumah nggak boleh kalah semangat ya. Baik, kita akan masuk ke dalam tanya jawab dan mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Ustaz Abdul Kafi ini dari Instagram kita ambilin ya. Guru Ali bacain ya guru ya. Ini dari @Faris Labib. Terima kasih ya Abang Faris ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silahkan. Kenapa orang ziarah itu selalu pagi atau siang hari? Nggak pernah malam hari. Masa sih saya malam ziarahnya loh. Apa emang nggak boleh ziarah malam-malam? Terus menguburkan orang juga kenapa nggak boleh malam hari katanya. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada larangan waktu atau hari dalam berziarah. Dalam kitab Majmu' dikatakan yustahabbu, justru disukai dan dicintai. Ziarah itu kulla yaumin khususon ilal baqi fi yaumil jum'ah. Jadi ulama itu pada saat itu menyuruh untuk ziarah kulla yaumin ke baqi, ke makam para syuhada. Kulla yaumin khususon yaumul jum'ah. Yang ada itu adalah waktu afdol berziarah. Jadi tidak ada larangannya waktunya. Mau pagi, siang, sore, malam. Ziarah, tafaddal ziarah. Tapi ada waktu afdolnya. Kapan waktu afdolnya?
pertama yang diamalkan oleh anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, setelah 75 hari, beliau senantiasa berziarah 2 kali dalam seminggu. Hari apa saja? Hari Senin dan juga hari Kamis. Mengapa hari Senin dan hari Kamis? Hari Senin dan hari Kamis adalah salah satu waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus hari Senin, hari Kamis. Ada juga dari Nabi Muhammad SAW hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, man zara qabra biwalidayhi, barang siapa yang dia ziarah ke makam kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satunya, fi kulli jum'atin marratan ghaffarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia ziarah ke makam orang tuanya salah satunya aja di setiap hari Jumat sekali, sekali ya, di hari Jumat, maka kata Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan dicatat anak itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, sekarang permasalahannya kenapa kadang-kadang bagusnya itu di Jumat pagi gitu, ba'da subuh. Kenapa? Bisa jadi karena memang ketika ba'da subuh kita setelah melaksanakan sholat subuh, artinya setelah ibadah dalam kondisi suci kita berziarah, itu nikmat Bu, ya. Atau mungkin ba'da Jumat, karena kita habis sholat Jumat, ritual yang memang besar di dalam Islam, kemudian kita setelah itu ziarah, nah itu bagus karena kita sehabis dari hal yang baik-baik, apalagi sholat. Kemudian kita ziarah, insya Allah mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika ziarah kepada orang tua. Yang jadi permasalahan sekarang banyak orang ziarah. Kemana aja, Bu? Sampai ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, dia sasabin. Ini sasabin itu maksudnya dia samperin ya, maksudnya begitu. Dia kunjungin, tapi orang tuanya kuburannya enggak pernah diziarahin. Ini yang terbalik. Oleh karena itu bagusnya sebelum ziarah kemana-mana, ziarah dulu ke orang tua. Doain dulu orang tua. Baru kita tawassulan ziarah dengan makam para alim ulama, para anbiya wal mursalin. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nih guru, katanya ada boleh nggak sih nguburin orang, kenapa nggak boleh malam katanya gitu. Kalau gimana? Nguburin, kalau nguburin guru. Oh nguburin? Iya. Tidak ada masalah. Ya dalam penguburan di malam hari. Ya mungkin karena gelap aja kali ya, jadi nggak kelihatan. Mungkin mitosnya banyak sekali Bu. Yang namanya Indonesia mah banyak banget mitosnya. Iya kan? Yang ngangkat harus anaknya, kalau bukan enggak anaknya itu nanti nggak diterima jenazahnya. Pokoknya macam-macam dah. Iya. Giliran begitu gali kubur, udah tahu musim hujan. Iya. Habis digali, ya becek. Iya. Orang lain bilang, wah itu diazab. Astagfirullahaladzim. Iya kan, ini kadang-kadang orang-orang banyak mitos, ya banyak hal-hal. Jadi penguburan, karena Nabi bilang orang yang wafat lebih cepat lebih bagus. Jadi banyak saudara-saudara kita yang muslim setelah wafat dikuburkan malam hari banyak. Jadi tidak ada masalah. Ya, semakin cepat semakin bagus. Ya setelah dimandikan, setelah dikafani, bersih, sholatkan, baru dikuburkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih guru. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya. Silahkan. Ya. Jangan lupa nama Eneng sama majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rohma, saya dari Majelis Taklim Al-Huda Abdul Aziz Jati Asih, persisnya di daerah Jatisari. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah hukuman seseorang yang harusnya bisa memaafkan namun malah tetap memberi sanksi kepada pencuri gitu? Oh, jadi dia apakah hukumannya kalau nggak mau maafin
seorang pencuri itu yang Betul. mencuri kita. Betul, Begitu betul. mungkin ya? Betul. Ya, Masya Allah, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan bagus dari Bunda Rohmah ya. Betul ya namanya ya? Nggak salah ya saya ya. Apakah berdosa atau mendapatkan hukuman seseorang yang ketika dicuri kemudian dia tidak memaafkan si pencuri tersebut? Orang yang mencuri kemudian dia diadili, kemudian dia dihukum, itu adalah konsekuensi dari perilakunya, dari perbuatannya. Oleh karena itu ketika si pencuri itu dihukum dan diadili, maka tidak berdosa yang dicuri. Dan dia belum memaafkannya dan juga dia tidak berdosa. Kenapa? Karena orang tersebut yang sedang dizolimi. Jadi tidak berdosa ketika dia memaafkan. Artinya walaupun memaafkan, proses hukum tetap berlanjut atau berjalan. Yang jadi nilai plus di sini bagi orang yang dia dicuri adalah ketika memaafkan. Kalau yang dicuri belum memaafkan itu tidak ada hukumannya. Tapi yang jadi nilai plus kalau dia bisa memaafkan orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat masyhur yang kita sudah sama-sama tahu, wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dia bisa memaafkan, menahan amarah, memaafkan orang lain, dapat label langsung dari Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah termasuk orang-orang yang muhsin. Masya Allah, dapat label langsung enak dari Allah, orang-orang yang muhsin. Oleh karena itu orang yang mencuri, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika dia mencuri, dia sedang tidak beriman. Orang yang berzina, ketika berzina, dia sedang tidak beriman. Artinya hilang imannya. Maka salah siapa? Masa yang salahnya itu yang dicuri? Kasihan Bang Ali, betul nggak? Iya. Oleh karena itu, bagusnya kita ketika ada seseorang yang mencuri, bagusnya adalah memaafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Tapi ingat, tidak boleh main hakim sendiri. Ini kadang-kadang ada baru maling jagung udah main pukul, main tendang sampai meninggal. Apalagi kemarin yang viral, terjadi lagi dan terjadi lagi. Seorang anak muda yang baik difitnah pencuri padahal dia nggak mencuri, sedang cari kucing. Akhirnya digebugin, dihakimi sampai meninggal. Naudzubillah summa naudzubillah, padahal itu dia tidak mencuri. Itu adalah fitnah sampai meninggal. Sedih sekali orang tuanya. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Biarlah apakah itu nanti dimaafkan. Contoh misalkan kasus nenek yang mencuri singkong waktu itu di sebuah PT. Ya, boleh itu. Akhirnya hakim memaafkannya. Apakah ditakzir? Takzir artinya di penjara. Kalau misalkan ingin menggunakan syariat Islam, maka faqta'u aydiyahuma. Maka boleh itu yang namanya dipotong. Biasanya itu di negara Saudi, negara-negara yang menjadikan sistemnya itu dengan syariat Islam, ya hukumannya. Oleh karena itu, ya orang yang mencuri tidak ada maaf baginya, tetap dihukum, tapi boleh kita maafkan. Ya, jadi dimaafkan, tapi prosesnya tetap berjalan. Kalau di Indonesia biasanya takzir, penjara, ya, agar memberikan efek jera. Karena ada juga orang yang punya sifat. Sifatnya memang demennya itu ngambil barang orang. Klepto itu. Apa tuh namanya? Klepto. Klepto. Iya. Dia ngelihat jam tangan, misalkan guru kita nih Ustadz, oh jam tangannya bagus begitu ya. Lagi ditaruh, lagi wudhu, iseng ambil, begitu, iseng aja. Apa namanya tadi? Klepto. Klepto. Nah, ya. Jadi gitu ya, memaafkan lebih bagus, tapi tetap proses hukum tetap berjalan. Masya gitu. Allah. Mudah-mudahan kita ya terhindarlah dari yang namanya hal-hal yang buruk, apalagi kita dirampok, dicuri, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Memang pencuri yang paling susah kita maafin itu adalah pencuri hati ya Bu ya. Yeah. Hati siapa nih? Hati siapa tuh Bu? Ini susah banget dimaafin ya, Masya Allah. Terima kasih guru jawabannya. Dan baik,
kita akan lanjutkan kembali. Ini insya Allah masih kita pilihkan dari media sosial. Untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abil Ghifran. Ini dari @labib_28. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, iya silakan. Apakah orang yang menjilat ludahnya sendiri termasuk orang yang munafik? Munafik guru, munafik. Munafik udah ya? Jawabannya simpel betul deh ya. Udah munafik udah. Masya Allah Akbar. Kadang-kadang emang kita nggak nyadar. Jadi lebih cenderung pada penyakit di luar. Kalau udah urusannya penyakit fisik, itu semua orang kadang-kadang nggak pernah tahu. Ya, yang tahu kita sendiri, sakit kaki, sakit pinggang, sakit kepala, kita aja yang ngerasain, bener nggak? Tapi kalau udah urusannya dengan penyakit batin, yang ini urusannya penyakit hati, yang ini urusannya penyakit lisan, kadang-kadang orang lebih bisa ngomentarin. Jadilah itu ada istilah, lu mah ngejilat ludah lu sendiri, ada yang begitu ada. Konsep ini apa sih? Jadi kecenderungan bahasa itu terucap manakala seseorang dia ngomong A, ngelakuinnya B, ada yang begitu ada. Lu mau ngomong gue sholat, dia mau kagak sholat, ada yang begitu. Nah kadang-kadang dia ngomongin kebenaran tapi dia nggak ngelakuin sebuah kebenaran. Dia ngomongin tentang kebaikan tapi dia nggak pernah jadi hal yang melakukan kebaikan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang termasuk pada kategori munafik, idza hadasa kadzaba. Jadi kalau udah masuk pada yang udah ukurannya pada lisan tapi keluarnya tidak ada manfaat, keluarnya tidak ada kebaikan, keluarnya hanya kemadharatan, maka segala itu pasti ujungnya munafik. Sehingga pantas kalau orang begitu nggak ada temennya. Bener nggak Bu? Seneng nggak sama orang munafik? Kalau ngomong sama kita bagus banget, ada yang begitu? Mana orangnya? No, lihat ke saya. Ibu ngeliat ke saya. Kalau ngomong romanya kayak yang iya, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? No. Kalau ngomong kadang-kadang adem banget, ada yang begitu ada? Ada. Ada kayak ubin masjid. Tetapi kelakuannya jauh dari kata adem. Nah sehingga ini khawatir. Jadi selamatnya seseorang itu karena apa? Salamatul insan bihafdir lisan. Seseorang itu bisa terjaga hidupnya, akhlaknya, dirinya, perbuatannya. Semuanya bisa terjaga manakala yang pertama ia bisa jaga lisannya. Sehingga jangan sampai kita jadi teladan yang salah. Kudu jadi teladan yang baik. Jangan jadi teladan yang salah. Jangan jadi contoh yang salah. Jangan jadi pelaku yang salah. Tapi moga-moga dari lisan kita ini bisa jadiin orang baik. Bisa jadiin orang punya manfaat. Bisa nyenengin hati orang. Ada orang yang cuman gara-gara omongan seneng. Bener gak Bu? Ada orang yang cuman gara-gara omongan jadi enggak mau makan. Ada yang begitu ada? Gara-gara omongan bang. Biar kata tuh makan enak banget. Tapi caranya salah. Mumpung lo masih hidup makan tuh. Kira-kira enak gak kalau begitu caranya? Enggak enak. Tapi kalau caranya bagus. Bu biar sehat makan dah. Nah beda kan? Caranya bagus. Lisan yang dikeluarkannya bagus. Maka yang nyampenya pun jadi bagus. Sehingga jangan sampai kita jadi orang yang akhirnya ngejilat omongan kita sendiri. Gue mah gak bakalan lah pokoknya kenal lagi sama dia. Besoknya nonton bareng, ada yang begitu ada. Ada. Gua mau nggak bakalan nanya lagi sama dia. Besoknya ngaji bareng, ada yang begitu ada. Ada. Apalagi urusan rumah tangga. Ibu berantem sama laki, benar? Benar. Gede banget hebat tuh ngobrol berantem, cerita dah sama emak. Ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? No. Dia ngomong dah sama emak ngadu, emaknya sampai marah banget. Pas ngontrok emaknya mau ngomelin, dia lagi ngopi berdua sama bininya. Ya, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Makanya apa-apa kan katanya kan yang gondok
kata emak, lu emak kalau punya masalah jangan ngomong sama gua. Kalau besoknya lu masih pada akur juga, benar? Benar. Tuh kan begitu. Ayo, makanya jangan sumpah serapah. Siapa tahu orang yang kita benci banget, besok jadi orang yang sayang banget sama kita. Bener nggak? Bener nggak? Gue mau males ada dia, emang ngapa? Asal ada dia gue inget sama masalah gue. Itu sampai ngegeser bang, lagi ngaji bareng, dia datang, muka udah ngadep ke sini. Wah dia datang malas banget gue ngeliatnya begini. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah jadi omongan hati-hati kalau orang tuh berarti harus benar-benar hati-hati. Hati nih jangan sampai kita ngejilat ludah kita sendiri. Boleh jadi yang kata Bang Ali tadi bilang kita suka banget belum tentu baik di mata Allah. Tapi kalau udah baik di mata Allah insya Allah jadi baik buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan puas ya. Iya, emang kalau benci bener-bener cinta. Iya. Jangan kelewatan benci, ntar jadi suka. Iya. Baik, Masya Allah ya. Baik, kita kasih kesempatan lagi buat Umi untuk bertanya. Iya, silakan. Namanya jangan lupa ya. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufi Supartini atau bisa dipanggil Mama Pio. Mama apa? Mama Pio. Mama Pio. Ya, saya dari Majelis Taklim Al-Huda Abdul Aziz, Jati Asih. Mau bertanya Pak Ustadz boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya bagaimana cara terbaik kita dalam memahami Allah dan cinta terbaik dalam bentuk apa yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Kira nyanyi udah pinter banget ya. Mama Pio dari Majelis Taklim Al-Huda pimpinan Ustadz Ahmad Maulana ya. Masya Allah. Mama Pio, bagaimana cara kita kenal Allah, dekat sama Allah? Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalin dulu diri kita siapa. Kenalin dulu diri kita. Artinya kalau kita ini makhluk berarti ada yang nyiptain, ada khalik, ada yang menciptain kita. Nah ketika manusia merasa makhluk dan Allah sang pencipta berarti dia harus tunduk patuh kepada Allah. Sehingga apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Apa sih yang Allah paling senengin di antara kita? Jangan ngeduain Allah. Bu. Kalau ada layangan putus demen apa enggak? Ada yang sering nonton layangan putus? Ada? Mana orangnya? Emang tahu ceritanya? Ada yang baru guru. Apa? Layangan singit. Layangan singit. Bodek aja. Nih Allah itu nggak demen diduain. Bu. Ya. Ntar pulang bilang sama lakinya ya. Allah itu nggak demen disekutuin. Ya, wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Kita ibadah sama Allah, taat sama Allah, dalam ngelakuin segala pun jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah mencari Tuhan yang lain. Jangan pernah nyekutuin Allah. Dan jangan mencari kesesatan untuk tidak taat kepada Allah. Maka caranya ibadah jaga. Sehingganya dalam kitabnya Quraisy Shihab, dia menyatakan orang yang paling baik adalah ketika condong akidahnya kuat kepada Allah. Tuh. Jadi ini benar-benar kudu kita jaga. Akidah kita la ilaha, ini yang jangan berubah. Kondisi apapun boleh berubah. Ujian boleh datang, kehidupan boleh berganti, masa boleh berputar, tapi akidah tetap la ilaha
illallah. Sehingga mudah-mudahan kekuatan iman kita, kekuatan takwa kita menjadi barometer kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya Bunda Vio. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sesaat lagi kita akan menyempurnakan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Abdul Razik. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Sekarang kita belajar ngaji sama-sama ya. Yuk ngaji yuk, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat apa jawabnya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, kita langsung saja. Kali ini kita membahas surat Al-Fatihah. Itu Bang Ali. Jadi surat Al-Fatihah itu sangat penting. Bener banget guru. Karena dipakai minimal 17 rakaat dalam sholat. Kalau sholatnya baca Fatihahnya salah, maka sholatnya bisa dikategorikan salah. Bisa dikategorikan tidak diterima. Bu, mau baca Fatihahnya bagus? Mau. Mau banget, mau aja? Mau banget. Ngaji yuk. Yuk, ayo. Oke, kalau ayo. Kita sapa dulu nih. Ada qoriah kita. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Sima. Ibu Sima, sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan belum? Udah. Udah ya? Mau makan lagi? Baik ya. Kita langsung saja. Supaya bacaan bagus, kita masukkan dulu vokalnya atau iramanya. Mau? Mau. Coba tes vokal dulu. A, I, U. Bunyi semuanya. A, I, U. E, I, U. Belum. Dalam Al-Quran Bang Ali itu ada fathah, kasroh, domah. Tahu nggak artinya? Fathah, kasroh, domah. Ya. Itu artinya, tahu nggak Bu? Belum. Nah belum. Ya. Fathah-fathah itu terbuka mulutnya. Kasroh itu pecah bibirnya. Domah itu mencucu. Kedua belah sudut bibir beradu, tengahnya bolong kalau istilah tajwid. Bahasa kitanya gampangnya fathah, kasroh, domah, mangap, nyengir, monyong. Nah, gimana guru? Maaf, mangap, nyengir, monyong. Jadi kalau ngaji Bang Ali tidak mangap, nyengir, monyong, itu kurang fasih. Nah, coba tes dulu. A, I, U. 1, 2, 3. A, I, U. Nah, begitu. Siap ya? Ya. Ya, saya mau berhitung, coba ikuti kata-kata saya. Tuwaga, coba. Tuwaga. Bagus. Sekarang pakai irama. Tuwaga Padma, ikutin. Tuwaga Padma. Namjupan. Tuwaga Padma namjupan. Tuwaga Padma namjupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bang Ali langsung bisa nih, Masya Allah. Gampang, langsung nangkep ya guru ya? Gampang ya, Masya Allah. Ada rumusnya, ini penyederhanaan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Masya Allah. Ya, nanti tahu. Bu, lamun bae. Tuwaga Padma namjupan. Bu Himas. Bunyi. Tuwaga Padma namjupan. Ya bareng-bareng dong. Belum panas ya. Tuwaga Padma namjupan. Tuh 2, 3. Tuwaga Padma namjupan. Pemirsa di rumah ikutin juga ya. Insya Allah dengan mengikuti ini bacaannya jadi bagus. Amin ya Allah. Selain tartil, iramanya juga indah. Nah, iramanya cuma 2. Yang kedua,
Tuaga Padma. Ikutin. Tuaga Padma. Namjupan. Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep, Masya Allah. Enak ya. Bentar lagi mirip Imam Masjidil Haram. Mau Bu mirip Imam Masjidil Haram? Amin, mau. Jenggotan dong. Makanya dengerin, mau mirip Imam Masjidil Haram. Suaranya, guru, suaranya. Ibu-ibu mau. Bacaannya mau nggak mirip Imam Masjidil Haram? Mau. Mau kalau bacaannya. Makanya dengerin dulu apa? Menjawab aja. Ngaji yuk. Ayo. Kita lanjut. Kita ulang. Nanti rumus ini dipasang terus. Bukan saja di Fatihah, tapi di surat-surat yang lainnya. Pulang dari sini bacanya mirip Imam Masjidil Haram. Masya Allah. Mirip bukan sama. Iya. Ya, kita ulang. Saya dulu 2 kali, nanti gantian ya. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Datar naik 1 2 3. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Itu basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya Bang Alin geli nih mau nyoba nih. Coba. Dari tuaga apa langsung bismillah? Tuaga dulu. Oh, tuaga ya? Biar cakep. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Boleh. Benar, guru ya? Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ternyata berbakat ya. Masya Allah. Pulang dari sini mirip Imam Masjidil. Allahu Akbar. Amin. Ibu. Tuaga Padma Namjupan. Bunyi? Tuaga Padma Namjupan. Iya. Yang kedua? Tuaga Padma Namjupan. Oke. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, luar biasa. Usianya berapa, Bu? Usianya berapa? 56. 56, Masya Allah. Suaranya bagus ya. Masya Allah. Baik, ya. Yuk kita lanjutin ya. Kita pasang pada alhamdulillah. Tadi bismillah sudah, karena alhamdulillah. Tuaga Padma Namjupan. Pokoknya ingetin datar. Yang kedua naik. Tuaga Padma Namjupan. Tuh 2 3. Tuaga Padma Namjupan. Tuaga Padma Namjupan. Ini rumus 1, ini rumus 2. Ya gitu ya. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah sudah masuk. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, tadi sampai mana tadi? Malikinya udah hafal ya. Rumus 1 ya. Ini rumus 2. Maliki yaumiddin. Itu 2 3. Maliki yaumiddin. Iya kan Abudu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibu,
Silahkan. Iyyaka na'budu wa Dari Maliki, Bu. iyyaka Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknya jangan panjang-panjang. Kalau ma minta duit panjang. Maknya satu ayun aja. Maliki yau. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cakep. Coba bareng-bareng tuh 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pemirsa ikut juga ya, biar dapat pahala dan dapat ilmu, insya Allah mudah. Ini pelajaran ini insya Allah ya mudah ya gampang, betul tidak? Bener apa betul? Lanjut 2 ayat lagi. Tua gapat ma, tuh 2, 3 bareng-bareng. Tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Nah sekarang idina 1, 2, 3 bareng-bareng. Ihdinas syiratal mustaqim. Bang Ali. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh Bang Ali nih coba. Ihdinas syiratal mustaqim. Cakep. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ibu Sima. Ihdinas siratal mustaqim. Bisa lebih kencang suaranya, Bu? Bisa lebih kencang suaranya? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kenapa siratal? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Irama sudah masuk. Nah, sekarang kita belajar napas. Mau nggak napasnya panjang? Mau. Mau banget, mau aja? Mau banget. Pemirsa mau? Mau. Harus mau. Karena ini temuan saya, ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah belasan tahun, alhamdulillah ketemu trik gampang membaca dengan mengiramakan dan napas panjang. Caranya adalah yakin dulu Allah turunkan ayat yang panjang, ayat yang pendek untuk manusia dan pasti sesuai. Setuju? Setuju. Coba tangan di atas semuanya. Katakan Al-Quran mudah. 1, 2, 3. Al-Quran mudah. Mudah. Lagi 1, 2, 3. Al-Quran mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang Siratal ladzina an'amta alaihim, sampai nggak satu napas? Insyaallah, insyaallah. Coba cas dulu. Tuh 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai guru. Nyampe pas-pasan ya. Pas-pasan. Ada yang sampai gini, waladdall. Nah, caranya adalah tangan di pinggang. Oh, tangan di pinggang. Nah, keluarkan nafasnya dari mulut. Ya. Aduh, ini gimana? Buang. Ambil dari hidung cepat. Simpan di perut, yang laki-laki, yang perempuan di dada saja. Sirotol. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyampe kan? Nyampe guru. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Itu caranya latihannya. Boleh nyoba. Yang depan ada yang berani nggak? Sirotol sampai waladdallin. Ada yang pegang mic? Ya boleh. Ya.
Ya, boleh kamera biar kelihatan. Ya, mic-nya mana itu? Kagak ada mic-nya. Ya, Ibu caranya buang napas, ambil dari hidung. Gitu ya. Ya. Nah, kasih Tarik dulu napasnya Bu, kayak Oke, tadi Bu siap. ya di pinggang ya Bu. Ambil mic dulu nih. Pakai mic biar kedengeran. Silakan. Mic-nya di Ya, itu lagi di estapetin. Nah, ya, Bu. silakan. Masuk dalam ya mic-nya ya. Nah, gitu. Tadi sirotol. Betul. Sirotol aja. Buang, ambil. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, luar biasa. Tua gapat manam jupannya hilang udah. Nyangkut-nyangkut sedikit. Nyangkut-nyangkut sedikit ya. Iya, iya, iya. Karena waktu sebentar lagi, saya sampaikan sedikit pesan untuk baca Al-Fatihah. Sebaiknya satu napas satu ayat, satu napas satu ayat. Walaupun bacanya sir dalam sholat ya, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, nggak boleh. Jadi bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, dan sampai waladhdallin seperti itu ya. Kalau mau diwasol, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah ya materinya mengiramakan, nafasnya sedikit menyinggung tajwid ya. Karena waktu saya ingin menyampaikan banyak sebetulnya, tapi insya Allah saksikan terus di Cahaya Hati acara ngaji yuk. Ayo, makasih banget guru. Gitu. Waduh, dapat ilmu baru lagi nih ya. Tua gapat manam jupan. Jangan lupa ntar ajarin sama anaknya di rumah ya. Ya, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencuri bukanlah jalan terbaik untuk bertahan hidup. Akan tetapi mencari rizki yang halal walaupun sedikit tapi halal itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah." Makanlah sesuatu yang halal, yang baik-baik agar turunan-turunan ketika kita mengkonsumsi, menggunakan sesuatu yang halal menjadi berkah buat kita. Tidak ada untung ketika kita melakukan pencurian. Orang yang dicuri juga janganlah bersedih. Allah pasti akan ganti, cepat atau lambat Allah akan kembalikan barang itu asalkan kita ikhlas. Pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat memaaf juga menjadi sifat yang mulia sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang muhsin, yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah niatkan ke tanah suci, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat untuk mencatat. Kita tinggal berdoa dan berdoa kepada Allah agar supaya Allah memudahkan kita untuk berangkat. Begitu banyak orang yang hartanya sedikit, tidak punya apa-apa akan tetapi mampu berangkat dengan cara Allah. Tetapi begitu banyak juga orang yang hartanya banyak, tetapi dia tidak berangkat-berangkat, ada aja halangannya. Yang jelas naik haji atau naik ke tanah suci, baik itu haji atau umroh, insya Allah itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ingin berangkat pada saat sekarang ini, pada saat COVID sekarang ini, Masya Allah, banyak uangnya, berlimpah uangnya, dia mau berangkat tetapi Allah tidak mengizinkan. Oleh karena itu, selalulah berniat, selalulah bercita-cita dan intinya berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan ke tanah suci. Wallahu a'lam. Para jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa, memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga moga-moga perjumpaan kita hari ini menjadikan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wafana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad
wa barik wa karim wa adim tabarak rabbana wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ya Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan hati yang terang kepada kami ya Allah, hati yang ikhlas ya Allah, hati yang bersih ya Allah, untuk terus mampu melakukan kebaikan ya Allah. Jauhkan dari kami dari hati-hati yang kotor ya Allah, yang malah jauh darimu ya Allah, yang malah tidak taat kepadamu ya Allah, yang malah banyak maksiat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman, berikan kami hati yang selamat, selamat dunia membawa keselamatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustadz Abdul Kafi, Al-Ustadz Abi Ghifran, Al-Ustadz Abdul Rahman, dan tentu saja guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abdul Razik dan Kaila. Terima kasih ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir dan pemirsa di rumah. Dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal Dodiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah